Teman-teman, ada satu lagi motor listrik kali ini dari Charge Indonesia. Kalau ini namanya Charge Maleo ya. Jadi ini sebetulnya dia kerjasama sama Vimoto Shoko Group, dan mereka memasukkan ke Indonesia dalam bentuk Touray, namun dirakit di pabriknya di Tangerang. Dan ini adalah salah satu motor dari 3 motor yang ada, namanya Charge Maleo. Seperti apa detailnya? Ini dia videonya. Jadi Charge Indonesia itu menghadirkan 3 motor listriknya sekaligus, ada Rimau, ada Anoa, dan ada Maleo. Dan Maleo ini adalah varian yang paling kecil. Dan kalau 2 motor lainnya itu dia bisa 2 baterai, kalau ini hanya 1 baterai teman-teman. Dan saya suka banget sih sama desainnya ya, unik gitu kan, mirip-mirip dengan skuter kecil, terus udah gitu juga modelnya ramping. Kalau kita ngeliat depannya ini emang lampunya sudah LED, untuk lampu utamanya, lampu dekat maupun lampu jauh, lalu untuk sennya dia juga sudah LED. Lucu ya. Dan cuman sayangnya kalau kita ngeliat spakbornya ini dia kan fix duduk di ininya ya, di shock breakernya. Jadi kesannya nih kayak kurang tertutup gitu. Sayang aja sih. Dan kalau kita ngeliat peleknya ini dia pakai 16 inci untuk di depan, sementara di belakang dia pakai 14 inci. Jadi depan belakang itu belang. Remnya udah cakram di depan, dan ini udah kombi brake juga teman-teman. Jadi kalau kita ngerem salah satu aja sebetulnya depan belakang itu udah langsung ngerem. Terus kalau kita ngeliat ke bagian samping, nah ini juga decknya agak rendah dan posisi duduknya, dan saya yang tingginya 170 cm, sebetulnya enak aja nih untuk posisi duduknya. Cuman ketika standar tengahnya ini diturunin, nah ini masih cukup tinggi nih untuk saya, yang tinggi 170 aja masih agak jinjit gitu ya. Mungkin kalau posisinya sedikit lebih rendah dengan joknya yang lebih pendek akan lebih enak lagi. Dan asiknya motor ini, karena dia pakai sistem yang dinamonya ada di sini, cuman dia terpisah sama roda. Jadi ketika misalnya mau ganti ban, dia tinggal copot si 4 baut ini aja. Jadi dinamonya ada di sini. Terus dia juga ada footstep untuk penumpang belakang ya. Meskipun secara dimensi joknya ini kecil, tapi sebetulnya dia bisa untuk menopang 2 orang. Dan di belakangnya ini ada kayak tempat lagi untuk bawa barang ya, gede banget. Mungkin bisa pasang box, atau misal mau bawa barang tinggal ditempelin jaring gitu. Ini juga ada dudukannya sebetulnya ya di sini. Dan ini juga berfungsi sebagai dudukan untuk lampu belakang. Kalau teman-teman lihat di sini, nah lampunya tipis begini untuk lampu remnya, sementara lampu sennya ada di bagian samping. Nah di sebelah kiri kalau teman-teman lihat di sini ada dudukan untuk spakbornya ya. Dan ini armnya dari besi tapi ditutup lagi pakai cover plastik supaya terlihatnya lebih rapi. Dan Maleo ini sebetulnya ada 3 warna, ada putih, hitam, sama abu-abu. Dan ini ngikut sama warna si bodinya ya. Ini juga udah cakram di belakang. Untuk belakang tadi bannya ukurannya 14 inci, 90/80. Dan shocknya cuma 1 ya, karena dia mono arm. Sebetulnya kalau dilihat di sini, ini dudukannya kayak ada untuk 2 shock. Cuman karena dia mono arm jadi cuma pakai 1 doang sih. Untuk buka bagasi kita bisa manfaatin anak kunci, bahkan untuk nyalain motor atau untuk matiin motor kita bisa dengan anak kunci aja. Jadi nggak usah nyolokin kuncinya ke sana lagi. Habis nyalain tinggal kita kantongin. Buka bagasinya juga simple banget. Pakai anak kunci, dia langsung buka. Cuma emang bagasinya ya, ini nggak terlalu besar karena di sini ada baterai teman-teman. Nah ini untuk chargernya, bisa langsung ke colokan rumah. Dari 0 ke penuh itu sekitar 4 jam untuk pengisian baterainya. Nah ini dia baterainya, dia pakai 60 volt, 45 ampere hour deh. Kita juga bisa ngecek di sini. Ini karena dia single, pakainya dia single baterai. Jadi cuma kayak gini. Kalau yang Rimau atau Anoa dia pakai bisa 2 baterai, sehingga dia paralel untuk si baterainya. Dan tetap ya, ini ada saklarnya lagi. Seperti biasa motor listrik rata-rata
ada itunya, saklarnya. Oke, kita ke area depan. Nah, kita pencet aja dia langsung nyala ya. Dan ini panel instrumennya juga cukup jelas informasinya. Ini adalah kondisi baterai saat ini. Ini range yang bisa ditempuh dengan kondisi baterai sekarang. Nah, ini juga tergantung sama mode berkendara ya. Kalau sekarang lagi ada di Eco atau mode 1, tapi kalau kita pindahin ke normal, dia langsung 56. Atau kita ke mode sport, dia langsung ke 44 km. Sebetulnya setelah saya isi full baterainya, dia untuk di mode Eco itu sekitar 140 km. Lalu kalau di normal itu 90 km, kalau di sport itu cuma 70 km. Tapi itu dalam kondisi baru penuh ya baterainya, artinya belum dijalanin. Tapi range-nya untuk yang ini kisaran itu sekitar 120 km dengan bobot pengemudi itu atau ridernya di 70 kg. Kalau saya kan beratnya 82 kg, artinya mungkin nggak akan sejauh itu ya. Tapi kita bisa lihat di sini informasinya banyak banget dan ini ampernya kelihatan ya. Semakin tinggi ampernya, artinya ya dia bakal nyedot baterai lebih banyak. Nah, di sini juga ada logo ready, lalu di sini P, kalau misalnya kita aktifin ininya dia langsung nge-P. Ini untuk cut off-nya, bahkan kalau kita standar samping, nah ini langsung ke P juga, jadi lebih safety ya. Kalau di motor-motor Cina lainnya kan rata-rata nggak ada tuh standar switch-nya, jadi agak berbahaya. Untuk saklarnya normal aja ya, jadi ini untuk lampu jauh, ini untuk sen, lalu ini untuk klakson. Sementara di bagian kanannya, ini untuk cut off-nya yang warna merah. Lalu ini tadi mode berkendaranya, sama ini untuk mundur. Jadi kalau mundur tinggal pencet sambil kita buka throttle-nya. Cuman di mode berkendara ini dia bukan respons dari bukaan throttle, tapi lebih kepada kecepatan. Kalau di mode 1 itu maksimal sekitar 37 km per jam, kalau di mode 2 itu sekitar 47 km per jam, dan mode sport itu di 70 km per jam. Jadi lebih pada kecepatannya ya. Dan tadi range di 120 itu sebetulnya untuk di mode Eco, di mode 1. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada kompartemen ya untuk naruh barang, botol minum, atau misalnya kita mau sambil ngecas, karena di sini ada port USB-nya kan. Sambil ngecas, dan asiknya dia ada slot khusus untuk smartphone teman-teman. Jadi smartphone-nya tuh nggak goyang-goyang kalau sambil ngecas. Oke juga sih ya. Dan seperti apa rasa berkendaranya, langsung aja kita cobain ya. Tapi pakai helm dulu. Ya teman-teman, hal pertama yang pengen saya kasih info adalah ini motor smooth banget ya, putaran bawahnya enak banget. Ini sih menurut saya salah satu yang proper juga untuk motor listrik, karena yang kita tahu kalau di motor-motor Cina itu kan di putaran bawahnya nyentak-nyentak ya. Kalau ini nggak ada gejala itu sama sekali, bahkan nggak ada rasa gredek-gredek gitu, ini nggak ada ya. Jadi enak banget, dan saya suka dia pakai pelek yang ringnya besar gitu ya, meskipun belang 16-14, tapi ya itu tadi handlingnya jadi enak, gesit juga, kita nggak takut sama misalnya kayak polisi tidur gitu kan. Ini ground clearance cukup tinggi, bahkan kalau kita misalnya ngajar lubang gitu jadi lebih pede dibanding sama motor listrik yang pakai ukuran 10 inci. Cuman emang kalau dari bantingan suspensinya ini cukup keras nih kalau yang saya rasain. Udah bantingan suspensi keras, joknya juga cukup keras ya menurut saya. Jadi ya agak kurang nyaman kalau dibawa untuk yang jarak panjang gitu. Ini sekarang kita ngerasain soal performanya ya. Jadi di mode 1 atau di mode Eco, ini memang jarak tempuhnya cukup jauh. Tadi saya udah cek dari baterai penuh 100% itu bisa sampai 140 km. Cuman emang dia ketika udah jalan gitu ya, dia mungkin bisa berkurang. Hasil pengetesannya itu sekitar 120 km untuk jaraknya, tapi itu dengan pengemudi yang bobotnya sekitar 70 kg. Kalau saya kan di 82 kg. Nah, motor listrik ini semakin berat bobot yang dibawa, jarak tempuhnya bisa semakin pendek. Lalu kalau kita pindah ke mode 2 atau mode normal, jarak tempuhnya sekitar 90 km. Kalau di mode sport atau di mode 3 itu hanya 70 km. Tapi ya untuk penggunaan di Jakarta gitu mode 1, 2 udah lumayan cukup sih. Cuman memang kalau jalannya kosong, di mode 3 itu cuma 70 km per jam maksimal ya.
itu berasanya kayak emang pelan banget ya. Kalau di mode 2 itu maksimal sekitar ya di 47, dan di mode 1 itu sekitar 37 km per jam. Jadi emang ini untuk penggunaannya sih yang jarak-jarak pendek akan lebih oke. Ya, tapi kalau dibandingkan sama motor-motor listrik Cina lainnya, ini udah jauh lebih proper sih untuk jarak tempuhnya ya. Dan asiknya juga ini bisa ada mode mundur ya teman-teman. Jadi tinggal pencet aja tombol R di sisi kanan, lalu kita puter throttle-nya, dia bisa langsung mundur tuh. Kalau mau maju lagi, kita lepas dulu throttle-nya, lepas tombol R-nya lalu kita tinggal maju lagi. Jadi emang asik banget ya kalau di minimarket gitu, habis parkir kan biasanya suka ada yang narikin tuh tukang parkir. Kalau ini udah bisa mundur sendiri, jadi lebih mandiri lah. Meskipun ujung-ujungnya ya tetap bayar parkir. Dan itu dia teman-teman rasa berkendara dari Charge Maleo. Jadi emang cukup unik, tapi untuk menggantikan motor bensin mungkin masih kurang ya, terutama untuk kecepatannya. Tapi kalau untuk penggunaan di dalam kota, ini sampai 120 km jaraknya sih udah lebih dari cukup sih ya. Mungkin dari rumah ke kantor sekitar 30 km, pulang pergi cuma 60 km. Tapi misalnya mau ngecas di kantor, ini juga bisa. Bahkan baterainya ini bisa dicopot. Cuman bawanya cukup berat karena baterainya ini bobotnya 19 kg. Jadi berat banget ya. Dan tadi yang saya rasain juga kecepatannya mungkin nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget. Maksimal di sekitar 70 km per jam. Dan pertanyaannya adalah berapa sih harga motor ini? Oh maaf nih, karena motor ini nggak dijual. Hah? Gimana? Kok nggak dijual? Nah, karena ini sistemnya adalah dia langganan ya. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain motor ini, dia bisa berlangganan dari 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Dan harganya per bulan itu 1.650.000. Mungkin buat teman-teman ngerasa, wah mahal banget ya, bahkan kalau nyicil motor listrik aja mungkin nggak bakal semahal itu gitu. Tapi mungkin kalau buat aktivitasnya yang tiap hari jalan, kayak di Gojek itu kalau nggak salah, motor listriknya nyewanya per hari 50.000. Ini kalau dihitung-hitung dibagi 30 hari itu sekitar 55.000, ya tidak beda tipis sih. Dan asiknya lagi, kalau kita udah langganan itu kita bisa ganti-ganti motornya, mau yang Anoa, mau yang Rimau, atau yang Maleo kayak gini, kita bisa tukar-tukar di Charge Indonesia langsung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di Elmo Electric Mobility. Sampai jumpa!